Shalom, sahabat Remas yang terkasih. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat, Stella Maris Jepara. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18 dengan tema dipanggil, dikuatkan, dan diutus. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Injil yang kita dengarkan mengisahkan seorang perempuan yang datang ke makam Yesus dengan hati yang penuh kesedihan. Ia menangis karena merasa telah kehilangan gurunya. Namun justru di saat itulah hidupnya mulai berubah. Melalui kisah Maria Magdalena, kita diajak merenungkan 3 hal sederhana, namun sangat penting dalam hidup sebagai murid Kristus. Dipanggil, dikuatkan, dan diutus. Yang pertama, dipanggil. Di tengah tangisnya, Maria tidak menyadari bahwa Yesus sudah berdiri di dekatnya. Injil mengatakan, tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Baru ketika Yesus memanggil namanya, Maria, seketika Maria mengenalinya dan menjawab, Rabuni. Sahabat Remas terkasih, seringkali kita juga seperti Maria. Kita begitu sibuk dengan persoalan hidup, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sedang berjalan bersama kita. Ketika ada masalah dalam keluarga, kesehatan menurun, ekonomi terasa berat, atau pelayanan menghadapi tantangan, kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengenal kita secara pribadi. Ia mengenal nama kita, mengetahui air mata kita, dan memahami setiap pergumulan yang kita alami. Yang kedua, dikuatkan. Izinkan saya berbagi sebuah kisah sederhana. Ada seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Hampir setiap hari pekerjaannya sama. Bangun lebih pagi, memasak, menyiapkan bekal, lalu mengurus berbagai kebutuhan rumah. Semua itu dilakukan dengan kasih, meskipun seringkali tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Suatu hari, ibu itu jatuh sakit. Barulah seluruh keluarga menyadari betapa besar kasih yang selama ini hadir melalui pelayanan sederhana yang sering dianggap biasa. Demikian pula Tuhan. Kehadiran Tuhan seringkali tidak datang melalui hal-hal yang luar biasa, tetapi melalui perhatian-perhatian kecil yang setiap hari kita terima. Tubuh yang masih diberi kekuatan, keluarga yang menemani, sahabat yang menghibur, kesempatan mengikuti misa, atau hati yang tetap mampu berharap. Seperti Maria Magdalena, kita mungkin tidak langsung menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi kita membuka hati, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya mengubah rasa takut menjadi keberanian, mengubah air mata menjadi harapan, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Yang ketiga, diutus. Sesudah Maria mengenali Yesus, ia tidak diminta untuk tinggal menikmati sukacita itu. Yesus justru berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Lalu Injil ditutup dengan kalimat yang begitu indah. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Inilah tugas setiap orang beriman. Sebagai ibu, sebagai anggota WKRI, atau sebagai umat di lingkungan, kita juga diutus menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Mungkin kita tidak berkhotbah di depan banyak orang, tetapi kita bisa menjadi saksi Kristus melalui cara kita hidup. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, mengampuni daripada menyimpan dendam, mendengarkan daripada menghakimi, membantu daripada mengabaikan, sesungguhnya kita sedang mewartakan Kristus yang hidup. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak membaca kitab suci setiap hari, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Dari sikap,
perkataan, dan tindakan kita, mereka dapat merasakan apakah Kristus sungguh hidup di dalam diri kita. Semoga seperti Santa Maria Magdalena, kita berani bersaksi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terutama dengan kehidupan kita. Sehingga melalui diri kita, semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Dan dengan penuh sukacita berkata, aku telah melihat Tuhan. Amin. Berkah dalam.